pelajaran kita, sekolah sahabat kita, mempunyai judul segala sesuatu baru. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa kami yang penuh kasih, yang bersama-Nya dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau boleh membantu kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh mempercayai, dan kami boleh merasakan di saat yang akan datang janji Tuhan, segala sesuatu baru. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, mohon ampun dosa kami. Yesus kami berdoa, amin. Segala sesuatu baru, itulah harapan daripada umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen pada umumnya. Nanti Tuhan akan menyediakan, menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru secara nyata. Semua tatanan yang lama akan hilang dan yang berdosa akan dihapuskan. Apa yang kita rasakan sekarang ini adalah kesusahan, kejahatan, penderitaan, sakit penyakit, kematian, semuanya akan dihapuskan. Tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kapan itu ya? Kesusahan itu akan berlalu kapan itu? Di dalam Wahyu 20 ayat 7 dikatakan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Setelah 1000 tahun setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali, umat yang benar, orang-orang yang diangkat ke sorga, akan kembali turun ke dunia ini bersama-sama Yesus dengan para malaikatnya di sebuah kota yang kudus, Yerusalem baru. Lalu Tuhan akan melepaskan iblis yang dipenjara selama 1000 tahun, dan iblis ini akan menghasut orang-orang jahat yang dibangkitkan. Inilah kebangkitan yang kedua. Dan mereka bersatu, iblis dan orang-orang jahat, hendak menyerang kota kudus Yerusalem baru. Dan pada saat itu dikatakan ayat 10, Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya, sampai habis mereka dan tidak ada lagi. Lalu Tuhan menciptakan langit yang baru dan dunia baru di tempat ini sekarang, dan kita akan hidup di sananya. Seperti apa itu ya? 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Seperti apa itu? 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis,
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak terpikirkan, belum pernah lihat keindahan, kemuliaan di dunia yang baru ini. Nah, tetapi Alkitab bisa menjelaskan sedikit kira-kira bagaimana dunia yang baru ini. Wahyu 22 ayat 3 dan 5. Maka tidak akan ada lagi laknat, tidak ada kejahatan, tiada hukuman. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Yesaya 65 kita bisa baca di sana ayat 17 bahwa kejahatan, kesusahan tidak ada lagi. Kemudian kita akan di sana bukan tidur-tidur malas-malas, tapi membangun rumah. Bukan rumah yang akan kena gempa atau banjir, tetapi tidak ada lagi di sana bencana alam. Lalu kita membangun juga kebun-kebun anggur. Lalu di sana hewan-hewan buas menjadi jinak, ya. Harimau beserta dengan domba. Anak kecil memasukkan tangannya ke dalam lubang ular, tedung, dan sebagainya. Saudaraku, dan semua itu sangat indah sekali, tidak terpikirkan. Dan apa pekerjaan di sana? Kita akan belajar di sana. Belajar tentang apa? Bukan ilmu pengetahuan, tetapi mengenai kasih Allah. Bagaimana Sang Pencipta alam semesta ini hatinya remuk melihat dosa yang menyengsarakan umat manusia. Lalu Dia mengesampingkan kemuliaannya sebagai Raja alam semesta. Dia turun ke dunia, Dia menjelma manusia, dan Dia taat sampai di kayu salib. Sesuatu hal yang sangat mengherankan bagi dunia-dunia di alam semesta yang tidak jatuh. Sang Pencipta, Sang Penopang, Raja alam semesta, tetapi mau merendahkan dirinya. Itulah yang kita pelajari sepanjang kekekalan nanti di sorga. Ada satu lirik lagu yang mengatakan, jika air laut itu menjadi tinta, kemudian awan itu menjadi kertas, langit menjadi kertas, dan rumput itu menjadi pena, semua orang yang akan menulis kasih Allah, menceritakan kasih Allah dalam hidupnya, maka langit itu tidak akan muat. Tinta air laut itu akan kering. Karena begitu besar kasih Allah yang sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Saudaraku, marilah di dalam menantikan dunia baru, langit baru, kita akan tetap setia sehingga apa yang dijanjikan Tuhan menjadi milik kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.